Oke brother, welcome back to my channel Panda Bewok. Balik lagi bareng gue Dimas Nugraha. Jadi di depan gue ini, di tangan gue ini nih sudah ada beberapa faktur yang gue dapet setelah gue servis di Auto 2000. Banyak orang yang beranggapan bahwa servis di bengkel resmi itu harganya sangat mahal. Bener nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, nanti gue akan bahas rincian biaya yang gue pernah lakuin untuk servis di Auto 2000. Nah ini teman-teman, di depan gue ini udah ada 3 buah faktur ya. Yang pertama ini terkait dengan kendala yang gue pernah alami, yaitu mobil gue nyendat. Kemudian yang kedua ini follow up dari general check up. Jadi ada beberapa area engine gue yang rembes. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan servis berkala. Nah, jadi di sini gue nggak akan jelasin rinciannya semua ya. Gue akan coba bahas yang ini aja karena ini lebih umum terkait dengan servis berkala. Di sini ada servis 80.000 km. Biayanya 808.500. Kok harganya lumayan ya? Nah, karena ini servis kelipatan 40.000 km. Jadi kalau di bengkel resmi itu biasanya mereka ada acuannya. Kalau misalkan bukan kelipatan 40.000 itu masuknya di servis kecil. Cuman kalau misalkan kelipatan 40.000 itu masuknya ke servis besar. Nah, kalau servis kecil sendiri itu ada di rank angka 400 ribuan ya. Kemudian di sini ada kondensor treatment plus, harganya 321.750. Terus ke barangnya nih, yang pertama ini gasket. Gasket harganya 11.000. Jadi gasket ini gasket ataupun o-ring yang ada di filter ya. Kemudian brake fluid, ini cairan rem. Harganya di 51.500. Terus ada oli mesin TMO. Ini oli mesinnya TMO yang 10W40. Kemudian brake caliper grease. Ini untuk pelumasan di area kaliper ya. Kemudian penetran. Nah, penetran ini biasanya digunakan kalau kita habis buka baut oli ya. Jadi setelah baut itu dipasang lagi, biasanya dikasih penetran untuk mastiin bahwa tidak ada kebocoran di area baut tersebut. Kemudian plug ini busi. Di sini gue ganti busi 4 dari Lexus ya. 4 piece, harganya satuannya 15.000. Terus selanjutnya elemen air filter. Ini filter udara ya. Filter udara yang ada di area kap mesin buat nyaring udara yang masuk ke dalam mesin. Harganya di 217.000. Kemudian yang terakhir ini oli transmisi dari Castrol 2 liter, harganya di 139.000. Kemudian setelah itu gue juga dapetin kartu garansi kayak gini ya. Di sini yang pertama kait dengan baterai tes. Jadi ada pengecekan baterai. Di sini masih tertulis bahwa baterai gue masih dalam kondisi bagus. Kemudian ada jaminan kualitas servis. Nah, ini garansinya 15 hari atau 1000 km untuk servis atau reparasi. Nah, di area belakangnya juga di sini tertulis dengan lengkap ya, apa aja yang dikerjain dan apa aja yang dicek. Dari mulai pre-play coupling, rem parkir, mil, sistem power window, backdoor, ya bisa kalian baca lah sendiri ya. Kemudian di sini juga di area bawahnya ada lembar pemeriksaan kendaraan terkait dengan volume di reservoir radiator, kemudian volume oli, kemudian ketebalan ban, lampu rem, terus aki ya. Kemudian ini cairan rem, kemudian yang terakhir ini kampas rem. Yang terakhir, ini hal yang umum biasanya kita juga pasti dapat nih, mau di bengkel resmi atau di bengkel biasa pun, terkait dengan kartu servis. Di sini ngasih tahu kalian soal kilometer ya, kembali servisnya di 85.303. Nah, soal biayanya, ini total biayanya nih. Untuk jasa itu di angka 1,1 juta. Kemudian barangnya sendiri di angka 953.000.
Nah, jasa ini termasuk lumayan karena tadi ya terkait dengan servis di kelipatan 40.000, jadi gue mengalami servis besar. Dari segi harga barang sih menurut gue ini gak terlalu beda jauh sama yang ada di luaran sana ya, yang ada di bengkel biasa. Kayak busi juga masih harga yang 15.000, oli juga masih 100.000 per liter, masih normal lah ya, gak terlalu mahal banget. Nah, itu dia brother penjelasan mengenai biaya yang harus gue keluarkan selama gue servis di Auto 2000. Sebelum kita bicara mahal atau enggaknya nih, gue akan coba sharing pengalaman gue mengenai keuntungan apa yang gue dapat setelah gue servis di Auto 2000. Sebelumnya gue nggak di-endorse sama Toyota, Auto 2000 atau pihak yang lain ya. Gue pure di sini bicara sebagai konsumen. Yang pertama keuntungan yang gue dapat yaitu adalah jaminan spare part. Jaminan spare partnya 100% orisinil. Kemudian yang kedua ini terkait dengan garansi ya. Jadi mungkin ini hal yang di beberapa bengkel tidak bisa kalian dapatkan yaitu garansi servis. Di sini di Auto 2000 gue dapat garansi 15 hari atau 1000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Nah, yang ketiga ini keuntungan yang sangat menurut gue sangat-sangat menguntungkan gue. Jadi kita nggak perlu antri kalau misalkan servis di Auto 2000. Karena gue pribadi gue orangnya paling males banget buat nunggu ya. Di Auto 2000 kalian bisa booking dulu sebelum servis. Jadi kalian bisa menentukan jamnya dan juga waktunya. Kalian bisa datang langsung persis saat jam dan waktu tersebut. Menurut gue ini hal yang sangat bagus ya. Jadi kalian gak perlu ngantri dulu nungguin mobil lain dikerjain baru mobil kalian. Dan satu hal lagi yang gue juga paling seneng di sini, gue bisa ngedrop mobil gue. Jadi kalau gue selama beberapa kali ini servis di Auto 2000, gue selalu ngedrop mobil gue. Jadi misalkan hari Rabu sore gue drop mobilnya di Auto 2000 karena kebetulan jaraknya juga nggak terlalu jauh dari rumah gue. Kemudian hari Kamisnya gue ambil mobilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah gue bisa menyesuaikan budgetnya. Jadi sebelum mobil kita dikerjain, mereka akan ngasih tahu dulu rincian dari biayanya. Nah di sini keuntungannya kalian bisa memilih mana yang mau dikerjain dan mana yang enggak, menyesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Dan ini juga sebenarnya bisa kalian dapatkan sebelum servis sekalipun. Jadi gue sempat beberapa kali sebelum servis, gue kontak dulu orang Auto 2000-nya, gue minta estimasi sebelum gue melakukan servis. Dan selama ini estimasinya nggak pernah meleset jauh ya, malah yang ada biayanya ternyata lebih murah dari yang diestimasikan. Kemudian keuntungan yang lain, di sini karena gue pribadi orang yang nggak terlalu suka megang uang cash, di sini kalian bisa transfer juga ya untuk pembayarannya. Nah, keuntungan yang selanjutnya ini terkait dengan track record. Mobil kalian ini punya history recordnya, servisnya tuh ada, data servisnya ada di Auto 2000. Jadi kalian bisa cek kapanpun kalian mau. Dan ini juga sebenarnya hal yang menguntungkan kalau kalian nantinya akan menjual mobil kalian lagi. Pengalaman yang udah-udah, gue juga pernah mengalami ya, yang namanya beli mobil second, pasti yang ada history record dari Auto 2000 itu merupakan nilai yang sangat lumayan bisa ngangkat harga jualnya. Nah, itu dia pengalaman yang gue dapat setelah gue servis di Auto 2000. Tapi gue juga dapat beberapa pengalaman dari teman-teman yang memang melakukan servis langsung, datang langsung. Di sana juga kalian mendapatkan fasilitas yang cukup bagus ya. Ruang tunggunya, di situ juga kalian disediakan teh dan juga kopi dan cemilan juga. Bahkan katanya kalau misalkan kalian menunggu lebih dari 4 jam dan selang ke jam makan, kalian dapat kupon makan juga. Kemudian keuntungan yang lainnya, kalau misalkan kalian pengen menggunakan part atau komponen yang kalian beli sendiri juga ternyata itu bisa dilakukan di Auto 2000. Nah, itu dia beberapa keuntungan yang didapatkan dari servis di bengkel resmi Auto 2000. Kemudian balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah ini mahal atau enggak? Menurut gue ini sangat-sangat relatif ya, tergantung dari kalian semua. Kalau kalian memang nggak terlalu mikirin spare partnya ini ori atau enggak, terus ada garansi atau enggak, kalian misalkan biasa nggak masalah, gue nunggu di kursi biasa juga ya nggak masalah ya. Ini mungkin buat kalian akan terasa sangat mahal. Tapi untuk kalian yang sangat ingin merawat mobilnya yaitu menggunakan part yang orisinil, punya garansi, kemudian harga jualnya bisa lumayan tinggi nantinya, ini sangat-sangat worth it sih menurut gue. Nah kemudian juga terkait dengan repair part ya. Nah di bengkel resmi, ini kayaknya nggak cuma di Auto 2000, kalau misalkan kalian mau korok radiator atau misalkan mau nyuntik shock breaker itu kayaknya nggak akan bisa untuk lakukan di bengkel sekelas bengkel resmi. Jadi ya kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan dan juga budget kalian.
Nah itu dia brother pengalaman gue selama gue servis di bengkel resmi di Auto 2000. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran untuk kalian mengenai harganya dan juga keuntungannya ya. Atau mungkin kalian punya pengalaman lain yang kalian rasakan dan ini penting untuk dibagikan ke teman-teman yang lain, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel gue, nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.